itu mereka sehat gitu loh. Gitu loh. Oke. Nah, Pak, untuk memang tadi yang Pak Indro bilang betul, untuk menjaga kesehatan, SOP kesehatan apa, tapi itu tampaknya tidak mudah ya untuk langsung bisa diterapkan, Pak. Betul. Untuk bagaimana usahanya, Pak? Paling simpel sih sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya yang simpel itu sabun aja sih, Bu. Kalau misalnya di WC ada sabun cuci tangan udah cukup ya sebetulnya. Kan mereka intinya cuci tangan. Emang mereka juga kalau sarung tangan kan sebenarnya ada proses. Kalau emang produk itu dibakar di atas 100 derajat kan kuman sudah mati semua. Nah setelah dibakar itu ada proses yang sebenarnya mesti lebih hygiene gitu ya. Dan lebih gimana ya intinya asal mereka tangannya bersih lah dan bekerja dalam kondisi sehat, kelihatannya itu udah eliminasi mungkin 80% menurut saya. Jadi sebenarnya kalau di tempat kerja nggak ada sabun cuci tangan, gimana mereka mau bersih ya? Mereka kan tangannya nggak bersih seharian. Itu aja sih, simpelnya itu sih, sabun cuci tangan ada, ya, dan bersih. Bagi bekerja dalam keadaan sehat. Iya, itu penting ya Pak. Iya. Oke, sama masker pasti udah wajib itu ya. Iya, betul. Iya, oke Pak. Pak, ini ada satu pertanyaan ya Andrew. Tanya ke Bu Evelyn ya, Pak Andrew juga boleh. Di tengah kondisi seperti ini, urutan skala prioritasnya apa untuk bisnis makanan? Survival modelnya apa? Urutan skala prioritasnya untuk makanan. Skala prioritas apa Bu? Skala prioritas apa Bu? Bisa diulang? Tadi skala prioritasnya. Oh, survival modelnya. Skala prioritasnya apa? Mungkin intinya sih kalau kita gimana caranya bisnis ini kan bisa berjalan, berarti kita mesti downsizing mungkin ya. Nah kalau kita nggak terlalu gengsi ya untuk istilahnya mengecilkan produksi, apa namanya istilahnya efektif kerja gitu ya. Jadi efisien di segala lini lah, dari bahan baku segala macam-macam, dan juga emang untuk beberapa produk long shelf life produk kan ada minimum quantity yang harus kita buat tiap hari. Mau nggak mau ya kita melakukan bundle ya, sales produk gitu. Karena menurut saya di posisi pandemi ini harga pentingnya. Jadi mereka kalau misalnya produknya sale, mereka perlu makan juga ya, jadi mereka beli. Ya emang mau nggak mau sekarang profitability kita jadi lebih kecil ya. Jadi maksudnya jangan mikirin untung lah, mikirin survive dulu. Gimana caranya bahan baku, pegawai semua bisa kita bayar ya, bisa kita penuhilah segala haknya mereka gitu. Jadi ya kita kalau udah bisa survive di situ, menurut saya udah cukup bagus ya untuk beberapa bulan ke depan ya. Iya, bagus sekali Pak. Jadi survival modelnya yang pertama ya bertahan tadi, nggak usah gengsi. Saya suka katanya Pak Andrew, nggak usah gengsi lah ya. Kita lakukan aja apa ada yang kalau bisa di downsize, bisa dikecilin, tadinya bisa jual ke mana, kita expand yang mana trennya gitu kan Pak. Gimana ada penghematan listrik, apa-apa kita jalankan dulu, itu yang pertama. Karena apapun itu pengeluaran yang kita bisa kontrol internal kita, ya, daripada kita kontrol yang eksternal kapan selesai, apa yang tidak ada yang tahu kita. Ya betul ya Pak. Betul. Kata gengsi itu bagus sekali. Jadi bagi pengusaha besar apa juga nggak ada gengsi-gengsi lah. Yang tadi Pak Andrew bilang sampai anaknya bikin charity kue di rumah, wah itu anaknya Kartika Sari, nggak ada gengsi, ya Pak. Jadi saya harapkan semua orang ikut saja, pengusaha nggak begitu, tentunya kita semua akan bangkit lebih cepat. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Monica Bong. Kapan Kartika Sari expect pandemi akan berakhir dan rencananya akan siapkan strategi sampai berapa lama pasca pandemi? Apakah akan adjust ke new consumer behavior setelahnya atau bagaimana? Jadi setelah itu apakah di adjust consumer behavior ini berubah Pak Andrew? Bagaimana? Ya betul. Kalau tadi pandemi saya udah jelasin kali ya. Ya. Harapan saya sih
Agustus sudah normal sedia kala. Cuman kalau customer behavior sih emang saya lihat selama 20 tahun saya bantu di bisnis keluarga ini, emang customer behavior 5 tahun terakhir cepat banget ya berubahnya ya. Terus juga adanya Instagram dan adanya internet connection yang cukup cepat itu jadi istilahnya kompetisi kita bukan toko di sebelah kita ya, atau istilahnya bisnis yang lain, bisa istilahnya bisnis yang ada di luar kota juga jadi kompetitor kita gitu. Dan tren itu banyak cepat banget. Intinya sih kita mesti lihat target customer kita siapa, dan sekarang kan semua orang bilang millennial is coming gitu ya. Mereka juga loyalitas ke brand itu sangat kurang, katanya mereka cepat berubah-berubah, suka hal yang baru gitu ya. Kalau kita lihat sih emang yang pertama kali intinya kita bisa menciptakan produk yang diterima sama orang. Terus kita emang kalau di Kartika Sari branding kan udah cukup lama ya. Jadi istilahnya brandnya udah dikenal sama masyarakat. Intinya ya kita terus berinovasi, cuman inovasi pun kita bisa lihat sih produk apa yang emang suitable buat market kita juga sih. Jadi nggak sementara misalnya milenial mau kemana kita ciptain produk itu, tapi kita inline nggak sama bisnis model kita gitu. Kita juga udah regroup sih, beberapa tahun terakhir kita juga regroup, kita mau kemana ke depannya. Kelihatannya juga size-size yang besar udah nggak, toko-toko besar terlalu besar itu udah nggak suitable gitu dengan zaman sekarang, dengan rental yang segala. Jadi kita toko lebih kecil-kecil gitu, lebih lebih efisien lah. Produk juga lebih, ya intinya anak-anak sekarang perlu informasi mengenai produk sih. Jadi ini mereka tahu standar gizi, standar apa segala macamnya. Mereka lebih suka informasi yang lebih gitu dari produk itu. Iya Pak, kalau bisa berikan more for less ya Pak. Bisa memberikan lebih tapi di biaya yang lebih kecil. Jangankan jarang, tadi kalau bicara milenial kan semua udah digital ya Pak. Betul. Jadi kalau udah digital udah banyak bisa menghemat kok, semoga ya. Jadi kita bisa berikan benefit yang mungkin beberapa kali lipat dengan cost-nya, dan itu bagus sekali ya. Tapi intinya tetap Pak Andrew pesan ke depannya tadi dalam jawab pertanyaan, tetap bisnisnya ya tidak lari jauh dari kompetisi yang sekarang ya, karena udah dibangun bertahun-tahun ya. Jadi bukan suddenly langsung pindah buka bisnis baru yang lama ditinggalkan. Nah, itu menjawab pertanyaan. Semoga terjawab. Pak, waktu kita tinggal 10 menit lebih. Pertanyaan terakhir kita jawab mungkin ya. Kartika Sari awalnya juga usaha kecil, lalu bisa sampai akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Apa sih kuncinya? Terus lanjut. Akhirnya itu kan dari Bandung, akhirnya bukan hanya orang Bandung yang tahu, namun seluruh orang dari kota lain juga mengetahuinya. Silakan Pak. Coba saya jawab dulu yang pertama ya. Bisnis, tadi pertanyaan yang pertama, bisnis Kartika Sari dari kecil kenapa bisa jadi besar gitu ya Bu ya? Iya itu dulu. Ya, jadi intinya emang ibu saya mulai bisnis Kartika Sari dari gang ya. Kebetulan di sebelah kita ada tempat yoga, jadi ibu-ibu setelah yoga itu belanjanya ke kita. Dan emang waktu itu ibu saya pertama kali buat kue itu bukan pisang bolen, pertama kali buat kue bungkus dan beberapa kue lapis. Jadi emang dari pertama kita sebelum jualan itu emang udah punya toko lah istilahnya UKM, tapi nggak ada nama. Nama itu baru di tahun 1986 ketika pisang bolen itu diciptain oleh ibu saya. Nah, sebenarnya kenapa bisa jadi besar ya, sebetulnya waktu itu dia diberi kesempatan juga ya. Dan emang mungkin Bandung emang udah terkenal dengan produk makanan ringannya, oleh-oleh. Jadi waktu itu ibu saya menciptakan pisang bolen dan emang di rumah aja, di rumah kita ya, kita tinggal, dan emang itu seperti open kitchen sih, seperti dagang martabak lah, atau sekarang bahasa kerennya kayak bretok lah, kita bisa lihat produksinya. Jadi emang sebenarnya kita kalau dari dulu, dari tahun 86 udah open kitchen sih sebetulnya, jadi orang bisa lihat produksi kita gitu loh. Nah waktu itu, dan kebetulan produknya diterima sama masyarakat, dan memang
memang ibu saya sampai hari ini nggak pernah ada marketing khusus ya dari mulut ke mulut. Jadi emang cuman bedanya kita sama orang lain kenapa bisa jadi berkembang sampai besar, kita emang tidak pernah menurunkan kualitas demi keuntungan yang lebih banyak. Jadi kalau kita emang pakai bahan baku, kita rubah ke bahan baku yang lebih baik gitu, tiba-tiba profit margin itu nggak apa-apa. Karena intinya kalau misalnya produknya lebih baik, berarti kita membuat lebih banyak, akhir-akhirnya juga harusnya untungnya lebih banyak juga gitu. Jangan berpikir kebalik, kita ganti bahan yang lebih murah untuk keuntungan lebih, tapi customer kecewa. Nah itu aja sih intinya. Kenapa? Pak. Jadi kita make money when the customers coming back gitu. Ya. Oke, Pak. Jadi awal mulai pisang bolen ya Pak, dengan satu menjadi sekarang 1000 macam Pak. Ya. Pak, waktu kita tinggal 5 menit Pak Indro bisa lebih singkat jawab yang kedua Pak, yang bagaimana setiap orang, bukan orang Bandung saja tahu Pak. Oh iya, mungkin kalau zaman sekarang udah ada digital media ya, menurut saya dari Instagram segala juga istilahnya udah tahu ya dengan masyarakat yang Indonesia yang traveling cukup banyak. Sekarang sih emang kita udah mulai ya, udah di media sosial udah mulai. Emang kita belum aktif, kita baru mulai. Emang kita agak terlambat juga mungkin ya kalau misalnya ini. Tapi kita udah mulai juga. Kita lihat ya, kita mulai komunikasikan sih. Sebenarnya kita punya produk apa, pengembangannya seperti apa. Ya bisa nanti di KPK Sari juga. Kita udah mulai kita kelola gitu loh. Oke, baik Pak. Baik Pak Andrew, semoga terjawab. Untuk sisa 5 menit ini saya simpulkan Pak ya. Tadi survei model apa yang sudah dibicarakan Pak Andrew? Satu, secara defensif memang semuanya kalau yang bisa penghematan, bisa apa dilakukan. Potong cost apa ya. Secara ofensif tidak ada ekspansi besar-besaran. Harus bertahan. Dalam masalah survival ini semua orang harus menjaga kesehatan supaya besok waktu bangkit, waktu pandemi selesai, semuanya bisa akan lebih baik sesuai dengan consumer behavior yang berubah. Ya itu Pak ya. Oke. Untuk terakhir Pak, 3 menit terakhir Pak Andrew, apakah ada pesan-pesan apa untuk teman-teman yang sudah ikut IG Live hari ini Pak? Siangnya semua teman-teman, makasih yang ikut join IG Live. Emang kita sedang menghadapi masalah ini bukan di Indonesia aja, tapi di dunia kita hadapi bersama. Jangan patah semangat. Menurut saya pasti emang ada jalan keluar. Virus ini menurut saya hanya sementara, dan menurut saya kalau kita hadapin bersama ya, yang namanya bisnis kan sebenarnya mengenai uang, emang kalau tidak ada uang kita susah ya buat survive. Tapi menurut saya tiap orang sih punya survival aja. Yang penting semangat, sehat aja menurut saya. Mungkin waktunya kita juga sih selama ini kan dengan apa ya, semuanya sibuk gitu ya, kerja terus. Jadi waktunya emang kita rekrut juga, nentuin arah kita mau kemana. Sebetulnya ada, kita lebih slow down ini ada bagusnya juga untuk kita bisa tahu mau apa. Dari saya sih mewakili KPK Sari Group, semua teman-teman, pada semua pegawai juga, semangat, kita lewatin bersama, pasti hari esok lebih baik. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Andrew, saya juga mewakili semua pembicara hari ini.